Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resla Delia. Saya dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 28. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia dan para pahlawan yang telah gugur dalam G30S PKI. Gerakan 30 September Gestapo atau Gestop merupakan sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September awal bulan selanjutnya pada tahun 1965. Ketujuh perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya telah dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tragedi kelam bagi dalam sejarah bangsa Indonesia. Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI pada tanggal 30 September 1965 bukanlah kali pertama bagi PKI. Pada sebelumnya PKI sudah pernah mengadakan pemberontakan pada tahun 1948 di Madiun yang dipelopori oleh Amir Sarifuddin dan Musso. Tujuan dari pemberontakan tersebut untuk menghancurkan negara RI dan menggantikannya dengan negara komunis. Bahkan dengan adanya ajaran dari Presiden Soekarno tentang Nasakom yang artinya nasional agama komunis yang menguntungkan bagi PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indoneia. Hal ini hanya dapat membukakan jalan bagi PKI untuk melancarkan rencana-rencananya. Yang salah satunya sudah terbukti adalah pemberontakan G30S PKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Dan pemberontakan tersebut untuk bertujuan menyingkirkan TNI AD dan sekaligus merebut kuasa pemerintahan. Selain karena ingin merebut kekuasaan, ada faktor lain yang membuat mereka melakukan pemberontakan tersebut, yaitu yang pertama, Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan Kelima. Yang kedua, Angkatan Darat menolak nasiokomisasi karena ajaran tersebut dianggap hanya akan menguntungkan kedudukan PKI untuk kesekian kalinya. Yang ketiga, Angkatan Darat menolak poros Jakarta Peking dan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini merupakan suatu langkah yang bijak menyangkut adanya poros Jakarta Peking dan konfrontasi dengan Malaysia. Hanya akan membantu Cina meluaskan semangat revolusi komunisnya di Asia Tenggara dan akan merusak hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Pasca kejadian G30S PKI. Setelah peristiwa G30S PKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto kemudian bergerak dengan cepat dan PKI dinyatakan sebagai penggila kudeta. Beberapa tokoh lainnya diburu dan ditangkap, termasuk DM Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah dan berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi yang disebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah. Masyarakat juga menghancurkan lembaga, toko, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir tahun 1965, diperkirakan sekitar 500 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI juga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Adapun jenazah ketujuh pahlawan revolusi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jawa Timur. Ketujuh perwira tersebut antara lain yang pertama Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani satu di antara 6 jenderal lainnya yang terbunuh pelatuk senapan PKI pada tanggal 1 Oktober 1965 di dini hari kediamannya Menteng, Jakarta Pusat. Ia lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Dan ia tutup usia pada umur 43 tahun. Yang kedua adalah Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Ia adalah salah satu pahlawan nasional yang lahir pada tanggal 20 Juni 1920. Beliau juga diculik dari rumahnya dan dibantai di Lubang Buaya. Sebelum ia tewas di tangan PKI,
Beliau pernah meredam beberapa pemberontakan PKI di berbagai wilayah seperti Semarang dan Medan. Yang ketiga adalah Letnan Jenderal Haryono. Letnan Jenderal TNI Anumerta atau MAS Tirtodarmo Haryono lahir pada tanggal 20 Januari 1924. Legend yang mengerti 3 bahasa asing ini juga diculik pada saat hari kejadian dan dibantai di lubang buaya. Yang keempat adalah Letnan Jenderal Siswondo Parman. Ia adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh menteri Indonesia. Lahir di Wonosobo pada tanggal 4 Agustus 1918. Beliau merupakan perwira intelijen yang dekat dengan PKI serta mengetahui kegiatan rahasia mereka. Pada saat beliau ditawarkan untuk bergabung ke paham komunis, beliau menolak. Oleh karena itulah beliau meninggal dibunuh pada saat peristiwa G30S PKI dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Otak pemakaiannya yakni kakaknya sendiri I.S. Sukarman yang saat itu adalah petinggi PKI. Yang kelima adalah Brigjen D.I. Panjaitan. Beliau diculik pada tanggal 1 Oktober 1965 waktu subuh. Beliau lahir di Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 1925. Pada saat itu beliau memakai seragam militer lengkap ketika tahu bahwa sekelompok anggota OKI datang ke rumahnya dan membunuh pelayan serta ajudannya. Segera setelah beliau menantang pemberontakan itu, sebuah peluru langsung menghujam ke tubuhnya dan mayatnya dibawa ke lubang buaya. Yang keenam adalah Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Penculikan Sutoyo terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi. Rombongan datang ke rumah beliau dan mengamankan lokasi di sekitar rumahnya. Orang dilarang melintas dan hansip pun yang berjaga dibuat tak berdaya. Yang ketujuh adalah Letu Pierre Andres Tendean yang merupakan keturunan dari Prancis yang sebenarnya bukan sasaran dari penculikan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, ia tengah berada dalam rumah Aha Nasution, atasannya yang merupakan target sesungguhnya. Pada saat itu, sekelompok penculikan datang dan bertanya kepada Tendean apakah dirinya adalah Jenderal Nasution. Tanpa ragu, ia pun menjawab bahwa dirinya adalah Jenderal Nasution. Meskipun ia tahu apa resikonya, tindakan itu dilakukan agar sang jenderal bisa selamat. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.